Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silakan untuk sembahyang dulu ya. Pacodaya Om Narayana Evedam Sarvam Yadbhutam Yascoba Wayam Niskalanku Niranjana Nirvikalpo Nirajata Suda Dewa Eko Narayana Nabitya Asti Kasih Om Tuam Sivam Tuam Mahadewa Iswara Parame Swara Brahmo Wisnu Charudrasya Purusa Parikirtita Om Papoham Papokarmaham Papatmu Papusam Bawa Trahimam Pundari Patsa Sabagyo Diantara Suci Bersama-sama Mahadeva Sarvo Prani Hitangkara Mamuja Sarvo Papegya Palaya Sadasya Om Santavya Kaika Dosa Santavya Wachika Mana Santavya Manasa Dosa Tapamadat Kesama Sama Om Santi 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 Om. Silakan lanjutkan dengan doa. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Jadi, anak-anakku semua, di kesempatan yang lalu kita sudah belajar ciptaan Sang Hyang Widi sudah? Ya. Benda hidup dan benda mati. Ya, Trikaya Parisuda sudah? Subha dan Asubha Karma sudah? Nah, Pancasrada? Baik. Kita akan melanjutkan materi, yaitu materi catur asrama. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke. Ada yang pernah melaksanakan kumpul-kumpul keluarga, arisan misalnya, atau sembahyang di keluarga? Belum pernah? Biasanya seorang anak punya orang tua. Orang tuanya lagi punya orang tua atau kakek kalian. Dan kalian punya orang tua lagi, yaitu buyut, kumpi ya. Baik, kita akan lihat sebuah gambar. Apa yang bisa kalian lihat? Di situ ada apa? Kakek-kakek. Ya, kakek-kakek. Sedang ngapain kakek-kakeknya? Mengemis. Ya, oke. Kalian sudah memahami bahwa itu kakek-kakek mengemis. Satunya di sebelahnya ada apa? Dana SD. Ya, anak SD apa anak SMP tuh? Ya, anak SD. Apa yang dilakukan anak SD itu di situ? Ayo Dwi, apa kira-kira yang dilakukan? Kalian sudah kelas 5, catur asrama, jadi sudah harus mulai memahami apa sih yang ada dalam sebuah gambar. Apa sih makna dari sebuah gambar itu? Ayo, Diandra. Jadi anak kecil itu melihat kaki-kaki yang sedang mengemis. Oke, Terus bagus. dia merasa sedih karena kaki itu mengemis. Sedih, bodoh. Bagus sekali ya. Sedih nggak orang yang di situ? Bayangkan kalian itu yang duduk di sana melihat kakek itu. Apa perasaan kalian? Apa perasaan kalian? Kasihan, oke. Iba. Ya apa? Ada? Kau nggak merasa apa-apa? Biasa aja gitu? Iba ya. Sekarang pertanyaan besarnya, Iba, apa yang terjadi dengan kakek itu? Kenapa dia bisa di situ? Menurut kalian? Hubungannya dengan Subha dan Asubha Karma. Ya. Dulu di masa kecil kira-kira gimana? Bagus, terus? Ya, berarti menurut konteks kakek tua yang ini melaksanakan Asubha Karma dalam hidupnya. Melakukan ketidakbaikan atau ketidakbenaran di dalam hidupnya. Nah, itu yang akan kita jawab. Karena kakeknya belum sempat belajar catur asrama. Kalian hari ini akan belajar catur asrama, pengertian dan juga bagian-bagiannya.
Belum pernah kan dapat materi ini? Bagus. Kelas 5 bab 3 dapat materi ini. Kita tonton dulu sebuah video. Nanti kalian simak dengan baik. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan kembali belajar materi pendidikan agama Hindu, yaitu tentang catur asrama. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupi Sidarastu Parasami Sidir Bawanku Misadam. Dewi Saraswati yang maha mulia, yang indah dan cantik, semoga kami dilindungi sesempurna-sempurnanya. Semoga selalu kami dilimpahkan kekuatan dan juga pengetahuan. Semoga Sang Dewi ilmu pengetahuan melimpahkan berkatnya pada kita semua. Swaha, swaha, swaha. Baiklah, langsung saja kita akan ke pembahasan. Catur artinya 4 dan asrama artinya tempat. Bisa disebut juga tahapan atau jenjang. Jadi, catur asrama artinya 4 tahapan atau jenjang dalam kehidupan yang bersifat rohani yang kita lalui sejak lahir hingga meninggal dunia. Kata kunci. Jadi, tidak hanya secara jasmani yang dipersiapkan, namun juga secara rohani. Catur asrama memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama Brahmacari asrama, Grahasta asrama, Anaprastha asrama, dan Sannyasi atau Bhiksuka asrama. Bapak akan menjelaskan bagian-bagiannya satu persatu. Yang pertama adalah Brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Jika dalam pendidikan bisa dihitung dari tahun sampai sarjana, antara 0 sampai 25 tahun, sampai dengan sebelum upacara perkawinan atau pawiwahan. Contoh, sekolah TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan kuliah sampai 4 tahun. Hanya untuk menuntut ilmu. Di masa Brahmacari, biasanya seseorang menentukan minat dan bakatnya. Mau menjadi apa setelah tamat nanti, mau kuliah jurusan apa, cita-cita bebas dengan memilih. Mau jadi polisi atau mau jadi pebisnis, atau yang lainnya. Bahkan di zaman milenial ini, banyak yang bercita-cita menjadi YouTuber dan selebgram. Ada juga yang TikToker. Itu semua tergantung minat dan bakatnya. Yang kedua yaitu Grahasta asrama adalah masa berumah tangga. Ini ditandai setelah upacara pawiwahan atau perkawinan. Di masa Grahasta adalah masa sulit, penuh dengan tantangan dan juga cobaan. Waktunya sekitar sudah mulai bekerja, yaitu 25 sampai dengan pensiun, yaitu 65 tahun. Contoh Grahasta, memilih pasangan hidup yang mau diajak hidup sampai tua, entah suami atau istri, mencari pekerjaan atau menjalankan bisnis, merencanakan masa depan, punya anak, melakukan hal-hal yang besar. Walaupun kadang gagal, kadang jatuh, kadang tertipu teman, tapi tetap harus kuat secara jasmani dan juga rohani. Banyak yang sukses di fase Grahasta, banyak juga yang gagal dan jadi pecundang. Namun selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Jangan menyerah. Yang ketiga adalah Vanaprastha asrama, mengabdi kepada masyarakat
mendalami agama karena tanggung jawab kepada keluarga dan kerja sudah berkurang. Belajar mengendalikan diri dari keduniawian tentang antara 65 sampai 80 tahun kurang lebih atau setelah pensiun. Contoh Wanupraste, setelah semua yang dilalui kurang lebih 60 tahun yang lalu, kini tiba saatnya untuk menikmati hasil. Apa yang sudah ditanam kini akan berbuah. Ada yang sudah punya bisnis yang besar, anak-anak sudah tamat kuliah, sudah punya cucu, tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan. Bahkan ada yang sudah mencapai kebebasan finansial. Begitulah idealnya jika mampu melewati masa gerhasta dengan baik. Jika tidak berhasil melewati masa gerhasta, maka masa tua akan menjadi beban keluarga atau anak. Bisa menyesal setiap waktu karena tidak melakukan apapun saat masa gerhasta. Tapi bagaimana lagi nasi sudah menjadi bubur. Yang terakhir adalah sanyasin asrama atau disuka. Pada tahap ini sudah tidak terpengaruh pada keduniawian, hanya melaksanakan ajaran-ajaran agama, menyerahkan seluruh hidup kepada ide sang yang dewasa, rentang antara 70 atau 80 tahun sampai meninggal dunia. Contoh dari biksuka atau sannyasi di usia 80 ke atas, hanya sedikit yang bisa melakukan sannyasi. Ada yang sudah meninggal duluan, ada yang masih hidup tapi menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, tapi tidak tahu kapan akan meninggal. Ada yang sakit, lemah, tak berdaya. Namun ada juga yang umur 80 tahun masih sehat dan kuat, hanya segelintir yang mampu melaksanakan setiap tahap kehidupan dengan baik. Demikian tadi materi yang Bapak sampaikan tentang catur asrama, yaitu 4 jenjang dalam kehidupan manusia. Diharapkan setelah memahami materi pada video kali ini, kalian yang saat ini berada di jenjang pramugari atau masa menuntut ilmu, belajar hal yang sebaik-baiknya sehingga berguna di jenjang berikutnya, yaitu gerhasta asrama, yaitu masa rumah tangga. Memanfaatkan waktu untuk mengasah skill dan kemampuan mumpung masih belum banyak tanggung jawab. Dan jangan lupa dilandasi dengan dharma. Demikian video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa bahagia. Om Santi Santi Santi. Bye bye. Terima kasih. Oke. Di video tadi seorang guru sudah menjelaskan. Kenal tadi siapa? Hah? Kenal nggak? Nah, oke. Di sana tadi sudah dijelaskan pengertian dan juga bagian-bagian. Sekarang dari video tersebut sudah ada yang bisa sedikit menjelaskan, Pak. Ya, silahkan ya. Brahmacari itu masa kita untuk Ya, kerasin dikit suaranya. Brahmacari Oke. untuk kita mencari masa kita mencari ilmu atau impian kita. Mimpi, oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Setelah itu Ya, gerahasta. Ya, silakan. Masih itu untuk mengasah skill. Mengasah skill. Gerahasta. Ya. Oke, yang lain ada? Gerahasta? Pengertiannya dulu deh. Catur artinya? Bagus. Pernah main catur nggak? Pernah. Ada 4 orang kan yang main? Ya kan? Berdua apa berempat? Ya, berdua. Tapi kenapa namanya catur? Kok kan harusnya berempat? Catur itu kan 4.
Nah, catur itu benar artinya 4. Asrama, asrama artinya ya lokasi tempat atau paling betul tahapan. Ya, 4 tahapan dalam kehidupan dari kalian lahir sampai meninggoy. Ya, sampai meninggoy, mati. Jadi di dalam ajaran agama Hindu sudah dijelaskan lahirnya bagaimana, ada upacara 3 bulanan, ada upacara 6 bulanan, potong gigi dan lain sebagainya, sampai akhirnya kalian ngaben, meninggoy. Ya, sudah pernah di keluarganya ada yang meninggal? Ya, jadi ketika ditinggalkan, sudah selesai artinya catur asrama itu. Selama masih lahir, apalagi kalian masih ada di tahapan Brahmacari, nih, ini garis nih, ini Brahmacari. Ini Grahasta, panjang kan? Grahasta, ini Wanaprastha, dan ini Biksuka Sannyasin. Jadi kalian ini masih di sini. Baru secuil. SD 6 tahun, kalian baru di kelas 5. Kembali kepada kakek yang tadi, masih ingat kakek yang tadi? Sudah ada yang menemukan jawabannya? Udah, silahkan. Belum? Baik. Setelah catur asrama atau 4 tahapan kehidupan dari 0 sampai 100 atau dari lahir sampai meninggal, kalian ada bagian-bagiannya. Tadi sudah dijelaskan yang pertama, Brahmacari. Ya, Brahmacari itu masa belajar, menuntut ilmu. Dituntut ilmunya. Ya. Ya. Oke, setelah kalian menuntut ilmu, nih, ilustrasi pertama, bocil lahir. Ya, mereka kembir. Kalau Bali kembir namanya. Ya, jadi 0. Bayi belajar apa sih? Iya, belajar menangis. Alarmnya, oe, diambil sudah. Oe, ini nono. Oe, ngenge, ya kan? Itu bayi belajar. Setelah itu, anak SD ngapain? Kalian ngapain? Apa belajarnya? Nah, lanjut ya. Anggaplah ini anak SD remaja. Ada yang belajarnya serius, rajin, tokcer, keren, terpintar, terrajin, dan best of the best. Yang satunya, padahal kembar mereka yang tadi bocil tuh, udah masa menuntut ilmu. Yang satunya, ngapain belajar? Ngapain aku disuruh capek-capek ke sekolah? Mendingan aku santuy, mendingan aku tinggal di rumah aja. Enak kan? Bukunya dibuka doang. Udah belajar belum? Udah, padahal enggak, ya kan? Setelah itu, apa yang terjadi ketika yang satu belajar, yang satu tidak? Ya. Nih, selanjutnya. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, Diandra. Udah mulai paham kan? Tadi kan akhirnya itu kakek-kakek ya. Sekarang ayo Dwi, sekarang Dwi jelaskan apa yang didapatkan. Yang malas belajar itu jadi nggak lulus. Yang kerasin suaranya dikit, Gauri. Yang malas belajar jadi Nggak lulus. Oke, terus setelah itu yang rajin belajar apa yang terjadi? Lulus. Ya, yang mana suba, yang mana asuba? Itu suba, itu asuba. Yang ini? Asuba. Oh, yang ini asuba, yang ini? Suba. Ya. Kira-kira dia di masa lalu sesuai dengan ajaran karma pala? Gimana hidupnya di masa lalu? Ya, bisa dibilang begitu. Sudah bisa menjawab si kakek tadi? Udah bisa menjawab si kakek tadi? Apa mau ditambahkan?
Ditambahkan videonya? Ditambahkan fotonya? Ya. Ada satu lagi. Nih. Ya. Oh iya. Itu yang akan belajar bagi kalian yang nggak miskin. Ya. Masuk belajar. Coba Deandra, kerasin suaranya. Jelaskan. Jadi Hmm. yang pintar itu orang kaya. Bagus. Yang itu Bagus. yang miskin, yang nggak belajar, nggak lulus, jadi miskin. Oke. Dan Iya. sekian penjelasan gue. Nah, sebelumnya lagi, ini ada yang tersembunyi. Nah, ada yang bisa jelaskan yang ini? Jadi, setelah lulus, yang satunya begawi atau bekerja, ya, megawe, malianin, yang satunya, Yang malas belajar ya, kerjaan. kita sudah belajar aja, kita sudah belajar dengan baik, sudah lulus dengan baik, masih susah cari pekerjaan. Kenapa dia yang nggak belajar itu aja kayak bekerja kayak apa ya? Apa? Ya kayak jualan warung gitu lah. Yang mana? Ini, Iya. dia mencari pekerjaan. Help wanted, artinya apa? Tahu? Bahasa Inggris? Ya, bantuan dibutuhkan atau perlu bantuan. Yang sudah belajar aja, Pak, mau ngelamar pekerjaan, Pak, saya sarjana, saya sudah lulus kuliah ini, susah cari pekerjaan. Yang sarjana loh, susah cari pekerjaan. Apalagi yang hahong-hahong, apalagi yang brahmacarinya tidak digunakan dengan baik. Belum, ini sudah, kamu nggak diterima. Yang sarjana aja susah, apalagi yang Jadi kalian yang ada di masa brahmacari, masa apa tadi brahmacari? Masa sekolah, masa belajar, masih dapat uang sangu dari orang tua ya. Mak, duit, jajan, 20.000. Ya, 20.000 habis setiap hari. Nanti kerja, mak duit, kamu udah besar minta duit, kerja sana. Pasti begitu. Sedangkan, iya, ilmu tidak punya bagaimana mau bekerja, gitu. Ya, kita kembali ke kakek-kakek yang amazing tadi ya. Sudah tahu penjelasannya? Sudah tahu penjelasannya? Ya, Diandra, silakan kerasin suaranya. Jadi di masa lalunya kakek itu, Oke. dia nggak belajar dengan benar. Oke. Selanjutnya, Akhirnya dia nggak lolos kuliah, ya, terus jadi pengangguran. terus membebani orang tua, terus Habis itu pas jadi kakek-kakek dia menyesali hidupnya kalau dia nggak mau belajar. ya. Gauri, bisa menjelaskan itu tadi? Sudah bisa? Coba yang yang keras suaranya. Susah. Katanya itu di masa sekolahnya itu karena malas-malasan. Ya. Ya. Oke. Pas kuliah itu nggak diterima. Oke. Mau belajar cuma nggak bisa. Oke. Dia pemalas. Bagus. Lalu pas dia sudah masuk pas dia sudah tua, hidupnya hancur. Itu minta bantuan, istri mau bekerja, nggak ada yang menerima, jadinya jadi pengemis. Bagus kan. Sedangkan kita harus menafkahi hidup, menafkahi ini tidak bisa. Berarti dia nggak makan, Pak? Menurutmu? Kasih dulu apa ini? Ya. Sekarang pertanyaannya, kalian pengen jadi yang mana? Lagi buat ya? Serius? Serius? Mau dapat pekerjaan, jadi yang suka. Jadi yang subah? Tapi Ini kita kembali ke foto yang tadi. jadi itu tidak. Nah, ya udah yang udah tadi Pak Betul kasih tahu. Yang sudah sarjana saja
sudah pegang ijazah, sudah training dan segala macam, susah cari pekerjaan. Apalagi yang ya, di situ terlihat jelas kalian pengen jadi yang mana? Yang banyak duitnya, serius? Tadi kan ada cita-cita tuh. Oke, money. Tadi kan ada cita-cita tuh. Kalian disuruh memilih mau jadi apa? Pemulung tidak langsung jadi pemulung ya. Pemulung tidak langsung lahir misalnya kan? Lahir bayi tadi. Ma, nanti aku besar jadi pemulung ya, Ma. Ma, nanti aku besar jadi pengemis ya, Ma. Misalnya. Adakah yang begitu? Nah, mungkin ada tapi di luar sana. Gitu. Dan yang datang ke sekolah rajin-rajin belum tentu dapat kerja, gitu. Ya itu tugas kalian. Sekarang Pak Butuh nggak perlu tanya, kalian yang menjelaskan masing-masing cita-citanya. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya. Silakan. Ada yang mau berani maju duluan? Perkenalan lalu sampaikan, saya pengen jadi pemulung yang hebat, paling hebat di dunia. Silakan maju. Apa mau ditunjuk? Apa mau maju sendiri? Silakan. Apa kita mau yel-yel dulu? Oke, silakan, ada waktu 1 menit. Coba kita tes yel-yel dulu. SD PPSB 2? Juara. Kok lemas banget? SD PPSB 2? Juara. Serius mau jadi juara? Lemas banget. SD PPSB 2? Juara. Ya, udah ada yang masa lu nggak tahu cita-cita dari kelas 1 loh ditanyain. Aku. Ya silakan maju. Ya di situ aja berdiri ya, silakan. Halo teman-teman. Kenalkan. Berdiri ya. Ya. Kenalkan apa, Kak? Iya, silakan. Halo teman-teman. Kenalkan. Nama saya Galih. Cita-cita saya mau menjadi atlet. Atlet apa yang spesifik? Atlet karate. Karate yang kayak gimana? Tujuannya? Biar bisa bela diri melawan penjahat. Oke, siap. Pertanyaannya, siap nggak dipukulin? Enggak. Loh, jadi pendekar itu harus siap dipukulin, siap latihan berat, push up 1000 kali ya? Aku siap latihan berat. Ya. Siap dipukul. Nah, tanding itu pasti dipukul, nggak mungkin nggak dipukul. Ya lah, Pak. Bah. Ya, Pak, aku siap. Aku Ya. menjadi atlet pemain kata. Atlet pemain kata, atlet yang siap bertanding, siap berlatih dengan semangat dalam waktu 5 tahun. Ya, silakan duduk selanjutnya. Ayo deh. Saya mau melawan Gauri misalnya. Saya mau mengalahkan Gauri. Gitu. Gak apa-apa. Ayo, silakan. Ya, gak apa-apa. Karena masa kejuaraan negara. Terus saya cita-citanya jadi atlet karate komite. Oh, mengalahkan. Komite Pak, bukan kata. Oh, kata sama komite beda ya. Oke. Yang kayak gimana tuh? Yang sangar? Yang beringas? Ya. Sekali tendang langsung jumping jack, oke? Ya, silakan selanjutnya. Dwi apa Diandra? Siap, saya tidak punya cita-cita. Siap, saya tidak punya cita-cita. Atau siap ke pelaut. Itu boleh. Saya cita-cita ke pelaut. Ya, nggak apa-apa jadi kapal laut. Nanti kalian di ditempa dulu, dibakar, baru jadikan kapal laut. Loh, cita-cita itu cita-cita. Ya itu pilihan. Kenapa kapal kebakar? Kenapa mereka nggak siram pakai air pantai? Air laut, air pantai. Iya, saya nggak ada akal sih. Oke, guys. Kita kembali ke masa lalu ya. Cerita masa lalu, nenek moyangku seorang pelaut. Ketika meriam, tahu meriam kan? Gitu kan? Menembakkan bola meriamnya, terus kena lambung kapal, sebelum terbakar pasti bocor duluan. Biasanya begitu. Kalau kapal sudah bocor, kalian nggak sempat memadamkan api, nggak sempat begini, nggak sempat. Udah keburu tenggelam. Loh, ini kapal begini, ini kapalnya. Nah, ya kan? Ini kena meriam, bolong.
baru terbakar kan. Ini udah begini, nggak sempat untuk memadamkan api. Tapi untuk berenang. Iya, sempatnya nggak mungkin kalian sempat begini nyiram-nyiram. Pasti kalian bye bye, pasti gitu. Minimal menyelamatkan diri terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, iya betul. Dan kita kembali lagi ke pengertian dan bagian-bagiannya. Hapus dulu ya. Kita cari pengertiannya. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Hah? Ini sebentar. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu, oke? Ayo, catur asrama. Catur artinya? Asrama artinya? Tahapan. Ya, bagian-bagiannya yang pertama? Brahmacari itu ngapain? Terus yang kedua? Yang kedua adalah gerhasta, masa kerja. ya bekerja, berumah tangga. Jadi ketika tidak bekerja, bagaimana mau menghidupi keluarga? Bagaimana ketika bapak kalian tidak bekerja di rumah doang? Pakai tumbal untuk pesugihan boleh. Bapaknya nggak kerja, Pak, aku minta duit, mau belajar, mau jajan, nggak punya nak. Kamu sana kerja sendiri. Apa yang terjadi? Iya, anaknya terlantung-lantung, terlontang-lantung. Yang harusnya anaknya belajar, jadi tidak sempat untuk belajar. Ya, belajar aja enggak, gimana mau membina rumah tangga? Bagaimana mau merawat anak kan gitu. Kalau di Jepang, merawat satu anak itu biayanya berapa? Tahu kalian? Yes, hampir benar. 1,4 M. Kalau tidak punya 1,4 M, tidak boleh punya, atau punya anak siap-siap anaknya menderitoy. Jadi sudah dipikirkan dari 0 sampai 25, dia harus sudah sarjana, baru boleh punya anak. Sedangkan di Indonesia bagaimana? Banyak anak, banyak beban. Ya. Selanjutnya, wanaprastha. Oh. Banyak rezeki yang harus dicari. Ya, wanaprastha masa pensiun. Kalau tidak pernah bekerja, tidak pernah pensiun. Baru kemarin Pak Yaya pensiun kan? Iya, menikmati hasil, menerima uang pensiun 1 M, jalan-jalan. Loh, KPC itu bisa 3 M kalau pensiun. Iya. Loh. Iya, kalau Pak Putu pensiun misalnya Pak Putu, kalian dapat 300, nggak sampai 3 M. Karena zamannya sudah berubah, zamannya sudah berbeda. Kalau pensiun, kalau Pak Putu berhenti dari, ya, kalau Pak Putu berhenti bekerja, ya, perhatikan dulu ya. Kalau Pak Putu berhenti bekerja, tidak akan pernah pensiun, tidak akan pernah menerima uang, gitu Pak. Ya, selanjutnya biksuka atau sannyasin. Biksuka, pernah lihat biksu? Sang Buddha, botak. Ya, ada patungnya di. Bau ini, oren, pakai kain doang. Ya, tidak boleh mengejek, tapi diibaratkan seperti Buddhis atau biku. Jadi kalian melepaskan diri dari kematian. Melepaskan diri dari duniawi ya. Contoh, tidak pernah punya anak, tidak pernah punya mobil, tidak pernah punya ini, pasti kepikiran di masa tua itu kalian, aduh, coba aku dulu sekolah di PPSB ya, pasti aku udah jadi begini. Coba aku dulu serius ya sekolahnya nggak dikeluarkan sama Pak Syam. Coba aku dulu sekolahnya di Primaya PPSD ya, pasti bagus, pasti begini. Nah itu penyesalan setelah umur 80, tapi nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi jadi anak SD, kecuali di film-film. Apa? Nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi sannyasin itu seperti biku, meninggalkan keduniawian, di botak, nggak pakai baju itu. Jadi pakai kain doang, mau minta-minta, sampai akhirnya meninggal. Punya anak, lepaskan. Punya cucu, lepaskan. Punya harta kekayaan, hotelnya kakek di Bali sana, Hilang. ya diserahkan sama penerusnya. Dia udah nggak meninggal. Ya. Warisan. Ya. Anaknya lah. Kalian dapat tugas karena kita ada proyek. Nanti kita buat poster ya. Nanti tulis di sini besar catur asrama dan bagian-bagiannya. Ya. Kalian
memilih untuk menjadi Subha Karma kan tadi? Ingat? Memilih Subha Karma artinya mau bersusah payah, mau capek, mau dipukuli kalau mau jadi tentara. Ya, Diandra tadi sudah cita-cita belum? Belum. Ya, Diandra menjadi apa? Atlet juga? Dia sama dulu. Diandra sama dia belum. Pak, Diandra sama dia belum, Pak. Masa belum? Ayo silakan. Sambil putus siapkan. Cepat, berangkat. Perkenalkan, nama saya Diandra. Cita-cita saya Iya. Ke pulau. jadi menjadi polisi karena saya mau menangkap penjahat. Oke, sebelum jadi polisi apa persiapannya? Berlari. Terus larinya berapa? Mungkin Seman dulu nih ya. Nanti kalian di sini, oke? kilometer 1 kali berapa? Mungkin 1 kilo ya. Polisi itu ada namanya kesemaptaan jasmani. Polisi dan tentara lari 12 menit, 8 putaran lapangan. Sit up-nya 50, push up-nya 50, ininya 11. Ring stop. Ya, jadi Punya baru. ya punya barbel. Ya, latihan dari sekarang. Latihan lari itu di town hall sana lari keliling lapangan. Kita mau jadi damkar. Damkar boleh. Kalian harus melawan api dulu. Tes kemampuan kalian, ketahanan diri kalian, oke? Di sini ada nomor 1 untuk Brahmacari, nomor 2 untuk Grahasta, nomor 3 untuk Sannyasin, nomor 3 untuk Vanaprastha dan nomor 4 untuk Sannyasin. Silahkan pilih. Jangan dibuka dulu ya. Satu aja ya. Ya. 2 aku ambilin duit. Ya, silakan dibuka. 2. Keputusan udah bulat. Keputusan udah bulat. 2. Keputusan udah bulat. Tadi kau minta itu kok. Ada 1. Minta. 3 ya kan. Nomor 4 siapa? Apa? Nomor 3 nih, nomor 3. Nomor 3 siapa? Enggak. Nomor 3 siapa? Ya. Nggak dapat yang kau suka. Nomor 4. Nomor 4. Lu dapat yang kamu suka kok. Nomor 2 mana? Dapat yang ini. Nomor 2 nih. Kamu 1. Oh iya. Nomor 1 ini. Kok ini? Yang tukaran. Oh my god. Kalian punya Kau nomor 2 Diandra ya? Nih. Mau ini apa itu? Pak, ganti Pak. Pak, ganti. Udah ini aja. Gak ada lagi menuntut itu aja satu. Mau yang Sama. apa ganti. Nih. Papa dulu. Tadi Iya itu. Papa dulu. ya. Ya udah Diandra yang ini. Papa dulu. Ya. Silakan diwarnai waktu kalian. Ya. 10 menit ya. Buktikan kalau kalian pengen Subha Karma. Mas bedolnya aku mau yang itu Pak. Ya, silakan. Duit kasih dia lah. Itu aja. Ya, kalian di angka 10 istirahat ya. Angka 10 ya. Nih, boleh dipakai juga ya. Boleh istirahat pakai apa? Nanti angka 10 baru istirahat. Saya 30 menit. Ya. Oh ini. Ya, Sama tuh. diwarnai dengan rapi dan baik sesuai dengan cita-cita kalian. Kalau kalian mau warnainya dengan sembrono, sembarangan, ya bisa jadi nanti hidup kalian juga sembarangan. Ya, kalian harus buktikan kalau kalian itu bisa. Ini masa menuntut ilmu ya. Nanti digunting. Yang berarti dia. Nggak masuk. Hai duit. Astaga. Duit. Nomor 4 siapa tadi? Ini Sannyasin nih. Nanti digunting ya, ditempelkan. Duit. Itu loh nomormu. Lihat, aku harus banget dipakai. Harus banget tapi dipakai. Ini juga harus loh. Ini lucu banget.
Ya, kenapa Pak simpan nomornya? Pak, dia mau bikin muka kakeknya agak pucat. Emang Iya. kakeknya mau meninggal. Ini masa bekerja, nih masa menuntut ilmu nih. Nih, masa. Aku nomor 1, Pak. Yes, aku dapat itu. Apa yang mana, Pak? Nomor 3. Nih, nanti digunting. Pelan-pelan warnanya, buktikan kalau kalian warnanya rapi. Seperti hidup kalian. Kalau hidup kalian pengen berantakan, pengen jadi seperti kakek yang dikasihani sama orang, bayangkan kalian jadi kakek-kakek yang dikasihani sama orang. Tapi susah, Pak. Ini kecil. Iya pelan-pelan. Wih, kasihan banget ya si nenek itu loh. Siapa yang namanya nenek itu? Pak, nanti boleh Nah, ditebelin, Pak. boleh silahkan. Waktunya sampai di angka 7. Banyak-banyakin, Pak. Waktunya terbatas, ya sampai di angka. Nanti habis itu presentasi kalian. Berdua. Ya, boleh berdua. Emang nggak apa-apa kalau nomornya jauh presentasinya. Kenapa? Nomornya jauh. Nggak apa-apa. Tujuan pembelajarannya kalian harus ngerti bahwa hari ini kalian mempelajari catur asrama. Pengertiannya tahu, bagian-bagiannya tahu. Setelah kalian mengetahui, bisa menentukan hidup. Semangat jadinya belajar, semangat jadinya ya melaksanakan hidup. Tidak seperti biasa-biasa aja. Hidup yang biasa-biasa aja, kuliah biasa-biasa aja ya, hidupnya biasa-biasa aja. Nah, ini kok licin banget itu? Iya, beras. Itu agak ditekan ya. Ini tuh sekolah, Pak. Iya. Pak, ada gambar nggak? Kita pakai apa? Ini untuk eskul ini. Thank you, Pak. Bagi ya. Aku. Itu baru dari potong. Nah, bisa nggak kalian di luar rata-rata mewarnai dengan cepat? Ya kan tadi kalian yang memilih. Saya memilih subah gitu. Semuanya bilang subah. Sekarang siap nggak kalian untuk subah? Kan gitu pertanyaannya. Semuanya pengen sukses, tapi tidak semua pengen capek. Semua pengen jadi pendekar. Semua pengen menjadi jagoan. Jagoan yang Iya, tapi tidak semua pengen menjadi ya pengen tidak semua pengen jadi pemulung. kenapa ya kalau gitu apa? Loh, kenapa? Kan kita pembelajaran. Cowopres. Jadi pembelajaran itu harus menyenangkan. Senang dulu, baru menggembirakan. Kalian gembira nggak? Apa kalian, Pak Butuh nih memberikan tugas berat banget, aku disuruh mewarnai dalam waktu cepat. Ya di dalam kehidupan juga begitu. Di dalam kehidupan yang Kita telurnya Pak Putu kasih telur sebanyak terus ada yang enggak masalah ini. Ya, pada akhirnya Bermanfaat. catur asrama ini tidak dijelaskan di sekolah, lalu dapat nilai. Aku pintar menjelaskan, dapat 100. Tugasku selesai rapi banget. Nah, itu percuma. Tapi dalam kehidupan, belajarnya nggak mau, melaksanakan tugas nggak mau, disuruh disiplin males, kayak Diandra pengen jadi, ya, apa? Pensil warna nggak ada. Pensil warna ya? Mau pensil warna kah? Bentar ya. Pinjam. Pensil warna kayaknya di sini deh. Semua nih ada mau kalian? Apa namanya? Marker. Ya. Ya kecil. Kayak pensil warna dia tapi marker. Buktikan kalau kalian memang subah karma. Kalian berbuat baik di kehidupan ini, maka di kehidupan yang akan datang akan menikmati kebaikan. Ya. Kalian berbuat tidak baik di kehidupan ini, maka di kehidupan yang akan datang kalian Baik. tidak baik. Kalau berarti Karma. kalau kita berbuat tidak baik terus dihidupkan kembali, berarti itu tidak ada. Bisa jadi tangannya digunakan untuk menampar orang setiap hari, digunakan untuk mengejek, digunakan untuk
memukul dan lain sebagainya ya nanti lahir lagi nggak punya tangan. Kan nggak perlu tangan kan? Ya silahkan. Dikasih tangan digunakan untuk berbuat yang adharma atau asubha karma. Jadi lahiran berikutnya nggak dikasih tangan lagi. Masa ada video orang-orang itu Ya. mereka pengen itu mati, Nggak mau hidup? Ya. capek hidup gitu. Oke. Pak Putu kasih bocoran. Karena Ya, karena ini ya Punarbawa. Pak Putu ditugaskan untuk membuat. Nih, Pak Putu ditugaskan. Ini spoiler ya. Tidak boleh di sembarangan. di sobat Nah, ini Pak Putu dapat tugas untuk membuat karya 2026, Nyepi 2026. Ya, ini temanya ulah pati. Ya. Ini bekerjanya kurang lebih 20 jam Pak Putu buat ini. Iya. itu Pak Putu gambar sendiri. Iya, gambar sendiri, diedit sendiri, pakai pensil ini. Jadi harus serius, harus sungguh-sungguh. Nah, temanya di sini adalah ulah pati. Ya, jadi dalam ajaran Punarbawa atau samsara, kelahiran kembali, ada yang namanya mati biasa. Ya, mati atau pati. Ada yang namanya salah pati. Salah pati itu kecelakaan. Tidak pengen meninggal tapi kenyataannya harus meninggal. Ditabrak orang, jatuh dari sumur, tenggelam dan sebagainya. Tidak waktunya mati tapi sudah mati. Yang ketiga, ada namanya ulah pati. Ulah itu artinya dikejar atau dicari. Kematian yang dicari, seperti bunuh diri. Ini, lihat nih. Ini ada rantai. Ini yang sudah Bapak jelaskan, kandepat. Karena ini si bocil dulu memilih mati, jadi kandepatnya marah. Saudara-saudara yang empatnya sudah menjaga dalam kandungan, sudah membiarkan dia lahir, sudah dirawat selama di kandungan, malah dia membunuh dirinya. Jadi saudara yang empat ini marah, gitu loh ceritanya. Wow, gitu doang. Ya. Jadi buktikan kalau memang kalian, ya, bagus sekali. Sabar ya, itu di SD sebelah. Nggak ada yang belajar, hanya ya namanya bel kan otomatis. Dia otomatis kan? Nggak apa-apa. Iya. Ayo Pak istirahat. Itu udah bel. Udah bilang ke 10. Kalian istirahat 25 menit lagi ya. Ini kalau belum selesai bisa belajar sinapsis. Nanti terakhir kita sampai yang ke-12, 30 menit lagi. Yang ke-7 ya, masih 5 menit, kalian cukup nggak? Misalnya ini yang belum selesai gimana Pak? Dilanjutin selesai istirahat. Ya, nanti lanjutkan di rumah kalau belum selesai. Kalian menggambar yang penting dengan rapi, selesai setengah nggak apa-apa, nanti ditempel di situ. Kertasnya sudah nih, sudah disiapkan nih. Kalau ini bagus Pak, di rumahku nggak ada. Pak, Ya, itu keren sekolah. aku ambil krayon ini aja. Itu punya sekolah. Itu harganya berapa ya? 80-an Kak? Ya kalau Gauri mau bersungguh-sungguh jadi seniman yang menurut Pak Putu gambarnya banget, boleh lah Pak Putu kasih. Gimana? Tapi harusnya gambarnya berhasil banget. Keren banget. Kayak gini lah, buat gini lah. Nih. Ini spoiler ya, ini tidak akan kalian temukan kalau nggak muridnya Pak Putu, tidak akan menemukan yang seperti ini. Nanti Ogo-Ogo 2026 Maret depan bajunya ini, gitu loh. Iya. Ini untuk baju Ogo-Ogo ya. Ini spoiler namanya. Bukan cakap. Iya, belum waktunya kalian tahu, tapi karena spesial untuk kalian, semangat. Jadi Bajunya harus ukuran aku ya Pak? iya, nanti kalian pesan ini gambarnya, sekeren ini gambar. Iya, gambarnya sekeren ini kok, bayangkan. 20 jam menggambar itu capek, guys. Terus yang itu Pak, apa yang itu? Yang mana? Genggaman tuh berapa jam?
Sangkala Gondongan. Tahun lalu itu sebentar aja itu. Berapa jam? Jadi Sangkala Gondongan itu sekitar 5 jam. Karena gambar mukanya sudah ada. Gambar mukanya sudah ada. Sangkala Gondongan mukanya sudah ada. Hah? Mukanya dari mana itu? Itu referensi dari ogoh-ogohnya kan? Ogoh-ogohnya kan ada mukanya itu. Jadi ogoh-ogoh itu difoto, diedit lagi sedikit, ditambahkan tulisan-tulisan, jadilah 5 jam aja. Kalau ini buat dari awal. Tuh. Jadi kalian diberikan proyek-proyek yang berat. Semakin besar proyeknya, semakin sulit, bayarannya juga semakin besar. Ya. Menurut dia berapa layaknya? 3 juta. Ush, boleh. 1 juta boleh. Berapa? Ya itulah hebatnya karya seni. Karya seni itu ya tidak ternilai harganya. Kalian bisa jual itu 5 juta, 10 juta tergantung yang beli. Pak, ini ada. Ya, Pak Bud, ya. Lukisan tapi lukisannya asli. Pak Bud tuh pernah menjual lukisan yang ini nih. Ini, yang ini itu 2.500.000. Yang ini. Itu gambar muka siapa? Itu orangnya Ini bapaknya ini. Jadi bapaknya baru membuat lukisan untuk ini. Ini sudah tua bapaknya. Tapi ini lukisannya masih muda waktu menikah. Ini bule yang besar, ini bule, ini nenek. Ini itu boleh anaknya. iya. Itu minta di mana pada gambar? Apa? Dia pas di mana tuh dia minta? Dia pesan. Kamu tuh kan seniman kalau di Bali nih. Berarti Mbak Putu ngomong sama dia pakai bahasa Inggris. Of course. Bahasa Inggris yang sesuai di kampung-kampung sana. Tidak ada grammarnya. Ini 700.000 Kok murah sekali? untuk pramuka. Ini 2 juta, ini 2 juta, 2 juta. Ini 100.000. Kok murah, Pak? Iya kan promosi. Nih, ini Bu Susi nih. Masih ada lukisannya. Bu Susi. Bu Menteri Susi. Nah ini terakhir karya itu. Nanti masih update, belum update lagi. Apa buktinya kalau kalian seorang seniman? Kan gitu pertanyaannya. Apa buktinya kalau kalian seorang seniman? Aku nggak suka menggambar. Nggak suka menggambar? Apa buktinya kalau kalian seorang karateka? Pernah kita. Iya, ada hasilnya. Pernah menang medali, pernah menang jadi pelatih itu. Ya. Jadi aku udah belajar. Udah dari apa? Belajar. Yang dari apa? Iya, kan. Aku ada medali. Tapi medali yang karate kids sama. Nah itu. Iya. Iya. Nah itu adalah bukti. Itu adalah bukti kalau kalian sebagai seorang pendekar. Kami patriot. Nah, Kami patriot. ya bukti sebagai seorang seniman adalah berkarya, membuat karya. Ini loh karyanya dan ya memang bagus gitu loh. Ada orang yang suka main piano. Nah itu. Apapun Bisa. pilihannya tidak masalah. Apapun pilihannya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah bermain-main, tidak tekun. Ada yang ikut karate sampai 5 tahun, tapi nggak pernah tanding, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Kalau misalnya dia memang Apa? misalnya dia tujuannya untuk cuma ikut dan bisa bela diri bukan untuk bisa tanding ikut-ikutan. Apa sih mana Ya. ada cuma untuk bela Nah, nggak apa-apa. aja. Jadi sekarang begini, kalian main film, ya kan? Kalian cuma jadi figuran. Berapa bayarannya figuran? Ya, kalau pemeran utama bayarannya berapa? 1 juta. Lebih mahal lagi. 5 miliar. Ya. Jadi ketika kalian main film, di filmnya sendiri jadi bintang tamu, bayarannya mahal. Jadi bintang film bayarannya mahal. Kalau kalian di film sendiri jadi figuran, jadi orang biasa-biasa aja nggak apa-apa. Kan ada 7 miliar manusia di dunia kan? Masa 8, Pak? Ya, sekarang udah mau 8 miliar, tapi masih 7 miliar sekian kan? Ya, 7 miliar lah anggap. Nah, yang 6 miliarnya biasa-biasa aja. Yang 6 miliar biasa-biasa aja. Yang 1 miliar itu hanya beberapa persennya yang miliarder gitu. Dan miliarder tuh nggak biasa-biasa aja, ya kan? Ya.
Ada namanya anak bawang. Tahu anak bawang? Apa anak bawang? Ada yang main Iya, dia ikut tapi tidak beneran ikut kan gitu. Iya. Diajak tapi hanya ikut-ikut aja, tapi tidak ikut bermain kan gitu. Itu namanya anak bawang. Kayak cuma untuk selamatin orang-orang doang. Iya, mengajak gitu loh. Anak bawang itu diajak supaya dia tidak menangis kalau nggak diajak main. Tapi kalau diajak main dia belum paham permainannya gitu loh. Itu namanya anak bawang. Nggak apa-apa kalau dia mau jadi anak bawang, hanya ikut-ikutan doang, hanya ya sekolah ya sebatas sekolah. Tapi juara satunya kan cuma satu. Guru itu nggak akan ingat nama kalian. Kecuali yang paling nakal, yang paling pintar. Udah. Paling bodoh, paling nakal, paling pintar. Itu aja yang diingat. Aku tuh Apa? ada muridnya cuma 3 doang. Hah? 3 siswa, berarti yang ranking satunya dari mana kan? Cuma ranking 1 dari 3 murid. Betul. Apa ranking 3 kan? Misalnya Mama sudah, pokoknya kamu harus dapat 3 besar dulu baru. Nah, betul. Tapi soalnya 3 siswa kan? Ya bagus. Berarti itu namanya rezeki atau keberuntungan dalam hidup itu ada. Tapi keberuntungan itu tidak datang tiba-tiba. Kalian tidak tiba-tiba bisa sekolah di YP. Kalau orang tuanya tidak bekerja dengan baik. Kalau orang tuanya tidak bekerja dengan baik, kira-kira bisa nggak nyokolain kalian di YP? Ya, YP ini kan termasuk sekolah yang ya bisa dibilang begitu. Anak karyawan yang masuk, anak pejabat yang masuk. Jadi kalian beruntung bisa masuk ke sini. Iya, saingan juga masuk. Ya. Apa mamanya Kellen? Ya. Ketika mamanya kaya, apa yang terjadi dengan anaknya? Anaknya juga kaya. Betul. Ini lagi satu gunting nih. Catur asrama terdiri dari catur dan asrama. Catur artinya 4, asrama artinya tempat, tahapan. Roll dari 0 hingga 100 atau dari lahir sampai meninggoy. Ya kan? Pak, kenapa dulu ada latihan apa ya, Pak? Ya, jadi guru itu dituntut untuk update. Ya, ada yang disebut dengan PPG. Terus kenapa Pak Putu, Pak? Ya, ini Pak Putu lagi PPG latihan sama kalian kan? Oh iya. Yes. Ya. Nanti videonya diupload untuk tes bagaimana Pak Putu mengajar. Apakah Pak Putu mengajar dengan baik? Apakah kalian senang diajar sama Pak Putu? Kan begitu. Lumayan. Nah, nanti tim juri yang akan menilai videonya ini. Diedit dulu. Ya. Jadi videonya nanti diedit, dinilai. Apakah Pak Putu nilai ya sebagai guru profesional? Entah lah, selesaikan. Ini kita main-main. Masih merekam. Pak Putu udah bilang duluan jadi ketahuan. Loh, jadi pembelajaran itu disetting sedemikian rupa supaya kalian bisa memahami materi. Kelas 5 sudah kelas 5 sudah diajari Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung? Apanya? Tidak lulus, ulangi lagi. Tidak lulus terus. Ya tidak pernah sertifikasi, tidak pernah jadi guru profesional, begitu. Bisa jadi satu saat Pak Putu dikeluarin kan gitu. Loh, silakan. Jadi kalian sebagai murid bisa menilai, oh Pak Guru ini begini, Pak Guru itu, Ibu Guru ini begini. Itu. Kalau Pak Putu mengajarnya selalu santai, selalu ya tidak pernah ya aneh-aneh membuat kalian. Iya, namanya kalian tidak masuk ada kegiatan seperti ini. Kalian libur 2 hari kan materinya numpuk kalau nggak dikasih tugas. Ya ketinggalan dong materinya. Ketinggalan materi nanti nilainya nggak dapat.
Dengan tugas lah kalian bisa memahami. Tugasnya selesai di rumah, materinya bisa lanjut minggu depan. Pak, kenapa kita sekolah selalu ada ulangan, Pak? Yes. Ulangan itu tolak ukur. Beneran nggak si Gaur ini belajar? Ada loh yang belajar, kayak tadi dia bilang, cuma ikut-ikutan doang. Dia belajar, ikut pembelajaran, tapi ditanyain hao-hao. Ada yang begitu. Tahu hao-hao itu apa? Tahu? Ya. Gitu. Apa? Saya belum paham, Pak. Ada yang begitu. Memang kemampuan otaknya terbatas. Kurang-kurang. Ya, ada yang diajari sekali langsung puting, langsung amazing, langsung bisa. Ada yang 5 kali diajari baru bisa. Nah, itu. Pak, Ada ulangan. kenapa kalau kita mentata itu nggak bisa tutup mata? Kenapa kita bisa langsung meninggal? Jadi, apa itu mentata dulu kan? Kamu mentata? Mentata itu Potong gigi. Bagus. Kalian sudah mengetahui salah satu upacara sebelum melaksanakan gerhasta. Syarat untuk melaksanakan gerhasta atau perkawinan sudah dipotong giginya. Mempandes, mentata. Itu namanya mitos di dalam itu adalah upacara sakral. Yang dibuka adalah mata hatinya, simbolnya. Kalau mata hatinya tertutup, apa yang terjadi? Asubha karma. Orang yang hidup, badannya hidup tapi nggak punya pengetahuan sama dengan mati. Iya, sama dengan mati. Pak, emangnya itu kejadian kayak gitu? Itu filosofi namanya. Kalian di dunia ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, ya sama dengan mati. Ada yang disebut dengan moksa, tidak pernah mati. Seperti Abadi. iya, abadi. Aristoteles namanya selalu disebut. Plato, Mahatma Gandhi, Maharshi Vyasa, itu abadi. Tidak pernah mati dia. Selalu hidup di dalam setiap ilmu pengetahuan. 1000 tahun lagi, orang masih belajar Mahabharata, selalu ingat dengan Maharshi Vyasa. Yang diingat adalah pengetahuannya. Diandra misalnya, jadi polisi yang terbaik, bisa menciptakan ilmu, menangkap maling yang hebat. Diandra akan diingat, ini adalah ilmunya Diandra. Sampai seterusnya polisi yang akan jadi polisi lagi, tahu. Jadi pahlawan tuh. Yes, seperti Soekarno namanya diabadikan. Selama Indonesia masih ada, itulah yang disebut dengan pahlawan. Namanya abadi. Tapi kalau kalian meninggal, nggak ada yang ingat sama kalian. Pak Putu misalnya meninggal, oh ini karyanya Pak Putu, masih hidup karyanya. Sampai nenek cucu, oh ini karyanya Pak Putu ini, oh ini lukisannya Pak Putu ini, gitu. Iya, sampai seterusnya akan tahu, oh ini akan hidup selalu karyanya. Oh ini novelnya si ini, kan gitu. Raditya Dika, oh ini akan selalu hidup. Itu yang disebut dengan. Tapi kalau kalian kalau kalian menikah, gerhasta, menutup mata. Anaknya minta duit, kalian menutup mata, ya kan? Anaknya minta uang sangu, bayar sekolah, kalian menutup mata, apa yang terjadi? Ya mati. Paham ya? Itu filosofi, mitos dalam. Artinya, Nggak apa-apa dong tutup mata kamu. iya, simbolnya tutup mata. Kenapa harus dipotong gigi? Kan nggak apa-apa nggak dipotong gigi. Potong gigi itu simbol, paham? Potong gigi itu simbol bahwa kalian mengendalikan diri dari Trimala. Moha artinya bingung. Orang bingung itu nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau kerja apa, karena nggak punya pengetahuan. Kalau kalian punya pengetahuan, tidak akan bingung. Kalau kalian punya pengetahuan, kalau kalian punya pengetahuan, nggak akan bingung. Oh, saya harus ke sana, saya harus mengerjakan ini. Ini warnanya yang bagus adalah ini. Iya, tendangan yang baik adalah begini. Menjadi polisi yang baik, nangkep maling lewat sini, kan gitu. Tidak bingung. Mabuk. Mabuk itu tidak sadar. Tiba-tiba sudah menusuk orang. Tiba-tiba sudah nilainya 30. Ya. Kalian nggak tahu, tapi kalian ditangkap. Nggak sadar. Tidur itu nggak sadar. Kalian, masa tiba-tiba lahir langsung jadi kakek-kakek, langsung miskin? Ya. Kalau kita mentata itu nggak boleh potong itu, potong gigi bawah. Betul. Tapi itu katanya Iya. ini
ada beberapa gigi yang memang misalnya giginya gingsul atau muncul ke atas. Dia menggigit itu nggak rata, diratakanlah. Bawahnya diratakan, atasnya diratakan. Rata itu supaya kalian ngerti setiap makan, oh tidak boleh makan terlalu banyak. Setiap kalian ngomong ngerti kalian, oh tidak boleh melukai hati orang lain. Tidak boleh melukai orang tua, melukai hati istri, suami. Itu artinya. Potong itu artinya pengendalian diri. Tapi kenapa katanya nggak boleh potong gigi bawah? Iya, gigi bawah kan sudah lurus, sudah rata. Pada dasarnya sudah rata. Tapi ada yang tidak rata memang, bawaan lahir. Pernah ngeliat orang giginya gingsul? Tahu. Gingsulnya gingsul semua. Pakai behel kan? Ya, dipakaikan behel supaya Rata. ya kembali rata. Gingsul pakai mana? Agama Hindu itu agama pertama. Agama tertua. Iya, Ya. agama tertua. Iya, menurut sejarawan, betul, menurut sejarawan, the first religion in the world. Agama pertama yang diakui sebagai agama. Ya kan, masing-masing membawa, masing-masing punya sejarah masing-masing. Itu masih ada TikTok yang bilang Islam itu adalah agama. Iya kan, sumbernya dari mana? Tergantung sumbernya. Jadi kita nggak boleh, Pak Putu ini nggak boleh ngomong, misalnya manusia itu dari Manu, kan gitu Pak Putu ngomong. Terus kalian bertanya, apa buktinya Pak? Kan gitu kalian kan? Kalian nggak percaya kan? Ya buktinya buka Sara Samuscaya, buka Manawa Dharma Sastra, di situ tertulis. Tuh. Zaman ini manunya adalah ini, gitu jelas. Itu membuktikan bahwa omongannya Pak Putu benar. Ada buktinya. Sekarang, apa buktinya Hindu adalah agama tertua? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Pak Putu nggak percaya, ilmuwan itu harus membuktikan. Bagaimana caranya membuktikan? Meneliti agama Hindu. Yes, jadi ditelitilah agama Hindu di sana. Oh, ada jejak-jejak Mohenjo-daro namanya, Harappa namanya. Di situ sudah ada percampuran bangsa Arya dan Dravida. Sudah ada namanya Ibu Sindu. Dia memuja Ibu Sindu. Memuja hewan-hewan yang berguna bagi mereka. Nanti kalian nonton film Mohenjo-daro, nanti Bapak kasih. Nanti kalian nonton film Mohenjo-daro. Ya, selesaikan dulu. Mau ditempel presentasi, kalian menggunakan waktu sangat banyak. Untuk rapi memang harus 30 jam. Udah apa-apa, udah. Sekarang gunting dan tempel. Kita presentasi yuk. Sudah, tempelkan aja. Inilah hasil kalian. Nah. Ya. Kalian tulis nih, catur asrama. Dibagi 4 ya. Tulis deh. Catur asrama. Ya. Sini biar kelihatan di kamera nih. Sini nih. Catur asrama ya. Ya, ditempel sesuai urutannya. Brahmacari di mana, Grahasta di mana. Yo. Ya. Tulis catur asrama. Mana punya aku kecil-kecil. Ya, sabar ya. Ya itulah kehidupan. Pertanyaannya kalau berhasil melewati ujian, sukses. Kalau tidak berhasil ya, mohon maaf, Anda gagal. Anda gagal. Kayak Pak Putu misalnya, tidak bisa mengajar kalian dengan baik. Jurinya, penilainya mengatakan, wah ini guru nggak bagus banget ini. Jelek cara ngajarnya, muridnya nggak paham-paham kan gitu. Ya berarti gagal. Tapi ketika nanti di akhir kalian paham, oh yang diajarin Pak Putu tadi ini loh. Paham nggak kalian yang bisa? Kan gitu. Dibuktikan dengan kalian nanti presentasi. Tuh loh, buktinya bahwa kalian paham. Jadi tidak mudah mempercayai kayak dia tadi. Misalnya, ada yang mengatakan Islam adalah agama
Apa tadi? Tertua, misalnya kan? Iya. Agama tertua. Ya. Silahkan ditanyakan sumbernya dari mana. Kan gitu. Itu sumbernya sumber sejarah atau sumber? Iya, bote-bote. Nah, itu masalahnya. Kalian tidak boleh sembarangan percaya. Dia bilang gini. Ya. Misalnya, ya, Pak Putu misalnya kasih tahu. Pak Putu ini adalah manusia pertama. Ya. Aku ini adalah manusia pertama. Ya. Kalian percaya nggak kalau Pak Putu ini manusia pertama? Tidak. Karena Pak Putu Ya. Kalian kan perlu menanyakan, benar nggak? Mana buktinya? Bahkan gitu, Pak Putu mana buktinya kalau Pak Putu ini manusia pertama? Mana buktinya kalau Pak Putu ini manusia pertama? Itu loh. Jadi ada bukti yang menjelaskan itu dan buktinya itu bisa diterima oleh sejarah, bisa dibuktikan. Contoh, di abad keempat ada prasasti Yupa. Kalian belum belajar. Kelas 6 baru belajar kalian nanti. Sejarah agama Hindu di Indonesia. Yupa itu menjelaskan bahwa Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Itu sejarah, catatannya jelas. Itu bukti nyata yang otentik, bisa dipercaya. Itu loh. Jadilah sejarah agama Hindu masuk ke Indonesia, terutama ke daerah kita, Kutai, gitu loh. Di Kalimantan, dengan ditemukannya Yupa. Gitu. Kalian nggak ikut Kemurakaman ya? Dulu anak SMP yang Kemurakaman. Jadi mereka langsung melihat, oh ini ya yang namanya Yupa. Walaupun hanya replikanya, tapi mereka bisa tahu, oh ini ya Muarakaman. Oh di sini dulu yang disebut dengan sejarah. Itu loh. Ini yang disebut dengan sejarah. Ada lagi kerajaan Tarumanegara, Sungai Citarum. Ada prasastinya. Nantilah kita belajar itu di kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sulit kan? Jadi Subhakarma sulit kan? Ya, sulit kan untuk sukses? Mendingan malas kan? Sulit kan untuk jadi orang sukses kan? Sangat sulit. Kalian kira jadi sukses itu gampang? Kalian kira jadi sukses itu dengan tidak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson. Kasihan Ferguson terus disebut-sebut. Harus gambar background, gimana gambar langit, gimana gambar buku gambar, gimana menggambar manusia yang ekspresinya bagus. Ya. Iya. Sabar ya. Kalian harus selesaikan. Tuh. Habis itu tempel, ini digunting, selesaikan. Dah, ya. Tempel sudah deh. Itulah hasilnya ya. Habis itu kita presentasi. Ya. Iya, ditempel. Itu digunting dulu. Itu digunting, baru ditempel. Jadi nempelnya begini. Yang diwarnai ini, gini loh. Nempelnya begini. Yang diwarnai begini di sini, yang ditempel di bawahnya. Jadi nanti bisa dibuka-buka. Gini loh. Misalnya Brahmacari di sini, gambarnya di sini kan? Ini yang kita warnain. Ini gambarnya. Terus di sini, ini anunya. Gambarnya yang digunting di sini. Jadi bisa dibuka-buka begini. Ayo, tempel sudah, gunting. Presentasi kita yuk. Menjadi Subhakarma ya. Menjadi Subhakarma ya. Ini lemnya ya. Menjadi Subhakarma sangat sulit. Tidak semudah yang dibayangkan Ferguson. Biar cepat dia yang guntingnya. Mana? Kasih deh.
Ya. Sudah Gauri? Ya itu udah bisa mewarnai dengan baik. Ya, apa? Iya, kamu manggil aku ya, ibu di sini. Kayaknya kalian kangen sama Bu Trisna. Nah, mana? Iya nggak apa-apa. Bu Nina nggak masih di Bali. Satu lagi belum di print. Ya. Ya. Jadi kalian hari ini mempelajari catur asrama dan bagian-bagiannya. Ya. Seperti Bu Trisna, seperti Bu Trisna bekerja, ya. Setelah bekerja menikmati hasilnya. Ya. Nanti bekerja lagi, ya. Ya Bu Trisna kan berhenti bekerja di sini kan, nanti bekerja di tempat lain lagi. Kenapa dia? Hah? Iyalah, kan Bu Trisna itu cewek. Apa yang dia suka sama dia? Iya, Bu Trisna cewek, cuman Bu Trisna aja nurunin kursi aja dimarahin. Iya, namanya guru begitu, pasti ada alasannya kan. Tanya kenapa Bu saya dimarahin, kan gitu bisa ditanya. Sudah ditempel ya, Gerhasta, Sanyasin. Ya? Iya, 1 Brahmacari, 2 Gerhasta, 3 Wanaprastha, 4 Sanyasin. Hah? Brahmacari kan? Iya, nih. Ini tulisannya sebentar. Namun juga secara rohani. Catur asrama memiliki 4 bagian. Siapa itu? Yaitu yang pertama Brahmacari asrama, Gerhasta asrama, Wanaprastha asrama, dan Sanyasin atau Biksuka asrama. Nah, Gerhasta asrama, Wanaprastha asrama, dan Sanyasin. dah, itu dia. Mana sini bantu, dah. Kok tolong Pak, ini tiba-tiba kepala pusing karena kelapa. Kedua ya. Iya, sabar nanti ada sesuatu dari Pak Putu. Loh, nggak ada yang inilah kenyataannya begitu, nggak ada yang diulang-ulang lagi. Kalau diulang sampai jam 12 nanti kan ya? Enggak lah, sudah. Iya, nanti Pak Putu kasih makan, tenang aja. Bantu dulu selesaikan. Mana tadi bayinya mana? Punyamu Gauri mana? Bayi mana tuh? Bukan bayi. Terus? Ini punya aku. Ya, nih, coba mencari kan. Mana gambarnya sini? Ya. Mana gambarnya sudah? Aku udah cari. Ya, sini. Aku nomor 1. Dulu. Aku dapat nomor 1. Brahmacari terus ini dia. Brahmacari terus. Itu. Gerhasta sih. Ya, ini Pak. Gerhasta ya. Sanyasin pakai mana? Aku mau terus dia kan sepeda tadi. Oh tadi. Ini. Ini dari bawah Gori. Ya, silahkan. Sabar ya. Selesaikan aja nggak apa. Ini apa? Gerhasta. Bukan, ini Sanyasin. Ya. Oh iya ya.
Ini Grahasta. Masa. Grahasta. Iya, Ini Grahasta. iya. Nomor kok itu misteri. Enggak lah, ini loh. Hah. Oh. Iya lah, itu suami istri habis. Kalian nggak mau menikah ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah belajar satu asrama. Ada namanya Sukla Brahmachari, tidak menikah seumur hidup. Katanya Kak Ayu kalau nggak mau nikah. Katanya Kak Ayu nggak mau. Kenapa? Boleh, itu pilihan. Ada yang sekarang terkenal itu child free. Child free itu artinya bebas anak, tidak mau memiliki anak. Contohnya Cinta Laura. Kalau dia kagak punya anak, siapa yang punya keturunan? Ya itu pilihan. Mereka tidak mau punya anak dengan berbagai alasan. Sukla Brahmachari, biarin aja. Sukla Brahmachari, tidak menikah. Ya sudah, ayo tempel sudah sana. Ini kan kamu dia dulu, Kak. Ya nggak apa-apa, nggak selesai. Ayo Diandra, tempel sudah, punya yang mana? Ayo Dwi, tempel sudah. Minta ini. Kena lem terus tangan. Pelan-pelan ya. Sobek deh. Kucingnya nggak bisa naik ke sana. Kan kucingnya nggak bisa naik. Oh iya. Kak Ayu kasih masuk bocil. Yang mana? Boleh. Kakaknya tanya sih, Pak. Boleh. Iya. Kenapa kita rawat? Hah? Kita rawat. Maksudnya? Pak, itu tanya sih, Pak. Enggak, itu warna prasta. Ini sanyasin. Ini sanyasin. Ini sanyasin. Ini sanyasin. Itu pakai itu aja. Satunya belum di print satunya. Nah. Aduh. Iya, tadi kalian nggak sarapan? Aku cuma makan kue kelapa satu dong. Iya, nanti Pak carikan nasi lalapan mau kah? Aku udah makan lalapan kok. Terus maunya apa? Aku terserah aja sih yang penting makan. Habis ini kita ke town hall ya. Mau nggak? Nggak mau. Hadiahnya apa, Kak? Bapak kasih. Ya hadiahnya makan kalau mau. Kak, hadiahnya di Raja. Nggak mau. Berapa? Aku hadiah udah ada nih kalau di Indomaret. Sana ambilkan lemnya satu dulu. Iya, ini namanya kita lagi belajar. Ini apa tadi? Sudah. Putar dulu ya. Iya. Ada satu murid yang sudah berwarna. Semuanya sini puluh. Nah, mana? Ini apa tadi Diandra? Aku mau tulis juga ya. Brahmachari ini. Aduh. Ya, sudah nih. Sudah, kayak gitu ya. Aku lagi kasih Ya, sudah. Ini apa, Dwi? Ini apa? Ini apa? Dia dapat nomor 3. Nomor 3. Berapa? Warna prasta, udah. Warna prasta bukan warna pasta. Dipelajari materinya. Ya, ya sini. Sini. Iya nggak, Pak? Dea. Ayensa. Tulis itu. Ya, satu lagi mana? Karyanya punyamu dia mana? Bawah, ada di bawah. Mana? Kak, tolong, Kak. Kau itu. Sudah. Loh, bukannya Grahasta di sini ya? Iya. Grahasta, ini sanyasin. Loh, salah. Aku udah tempel. Loh, Ini di sini nih. Tinggal ini. Oh iya, salah. sabar dulu, aku tulis dulu. Sanyasin di sini. Bener lah, pas. Ini dia di sini. Iya, iya, bener lah. Dan aku tempel lagi. Dah. Udah, sini. Oh my god, ini sudah habis. Nih. Tempel sudah ya. Ayo dah, sudah. Ayo kita presentasi.
sampai di yang ketiga ya. Semangat yang terus lanjutan. Ya. Tidak cukup uang. Ini Pak, tidak cukup. Udah. Pak, tidak cukup uang. Ya, nggak apa-apa. Oh my god. Udah, ayo kita presentasi dulu. Perkenalkan. Pakai ini aja. Perkenalkan, nama saya Budiono Srigar. Sudah. Pak, itu sudah enggak? Perkenalkan. Sudah, siap. Kita akan membacakan Sudah, duduk dulu. Duduk semuanya, duduk. Duduk dulu semuanya. Udah, duduk dulu semuanya. Baik, silakan. Kalian maju berdua. Siapa? Ayo. Ya, silakan. Mana sini? Berdua, nanti berdua selanjutnya ya. Nggak ada penontonnya nanti sini. Ini apa? Ayo duduk. Yang lainnya menyaksikan. Nanti kalian boleh komen. Boleh bercerita yuk. Silakan berdua nih. Jelaskan dulu pengertiannya. Habis nanti kalau mau itu gampang kan sudah Basbul kasih tahu. Buat gambar yang bagus. Ya silakan. Baik, anak belum. Sini dikit sini. Kita saksikan presentasi dari kelas 5 tentang catur asrama. Silakan. Halo teman-teman. Ulang. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari Regu Anggrek. Silakan. Perkenalkan nama saya Gelri. Nama saya Dea. Kita akan mempresentasikan catur asrama. Ya, bagiannya dulu apa yang kalian dapat apa? Catur asrama itu adalah 4 tahapan. Yang itu 4 asrama itu tahapan. Ya. 4. Nomor 1 itu bagian-bagiannya itu adalah Brahmacari, itu nomor 1. Nomor 2 ada Grahasta. Ya. Nomor 3 ada Wanaprastha. Nomor 4 Sini. Sannyasi. Ya, apa betul pegang nih? Jangan di depan ya. Nah, di sini Jelaskan ya. aku yang Indo ya, harus kamu ya. Brahmacari itu tempat untuk kita menunjuk ilmu atau mimpi ya. Jadi jangan seperti gambar ini asuba, ini suba ya guys. Ya, ini anak. Yang kedua ada Grahasta. Grahasta turunan bagian tuh lihat. Kasihan guys. Ini orang yang nggak mau belajar, ini yang belajar nih. Ya, Tapi ini Grahastanya di sini ya. Ini yang mau menikah. Yang ketiga ada Wanaprastha. Sini. Udah, serius ya. Ya. Itu adalah seorang kakek-kakek dan nenek yang akan Selesai pensiun. Kalau dia menikmati hasil Grahasta Ya. ini. Jika mereka berhasil melewati Grahasta, maka mereka akan bahagia seperti yang di sini. Ya, tuh dia mengecut rumah anjingnya ya, guys. terus Yang ketiga, keempat, Sanyasin. Ada tempat nanti sini mereka bakal ada yang meninggal duluan atau enggak. Ya. Seperti kakek ini. Nah, ini dia hidup sendirian karena neneknya sudah meninggal. Iya, guys. nah, Dan Sanyasin itu ada kakek-kakek yang sudah sakit. Oke, guys, sekian presentasi saya. Om Santi. selanjutnya kalian duduk ya yang rapi. Ayo, bangun. Sudah. Udah ya. Om Swastiastu. Ayo perhatikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Diandra Putra Kusuma. Perkenalkan, nama saya Dwi Aiswarya.
Jadi hari ini kita akan mempresentasikan catur asrama. Jadi yang pertama itu ada catur asrama apa dulu kan? Catur asrama ada empat tahapan hidup. Jadi yang pertama itu ada brahmacari atau artinya brahmacari itu artinya apa itu? Orang yang menjunjung ilmu. Ya. Terus ini grahasta atau itu saat menikah, bekerja dan berumah tangga. Terus wanaprastha parwa yaitu Asrama wanaprastha. Ya, wanaprastha. pensiun. Ya, terus Saat pensiun tua dan menyesali hidup. ya, kalau tidak ya tergantung grahastanya dia baik apa enggak kan gitu. Sudah ya. Lalu kalau sannyasin adalah apa lagi namanya itu? Menikmati masa-masa terakhir. Ya, mempersiapkan diri untuk Meninggal. ya. Terus Baru apa lagi? Jangan dicontohin yang nggak Ya. mau belajar. terus Nanti saat di grahastanya jadi nggak lulus. terus Dan masa tuanya jadi nggak bahagia. terus Dan saat meninggalnya jadi orang miskin. ya. Udah. Ayo. Nama Santi. Om Santi. Om. Sudah duduk yang rapi. Dia tidak terbiasa dengan alkohol. Kalian sudah duduk? Alkohol itu apa? Nanti baru dijelaskan. Sudah rapikan. Kita mau menyelesaikan pembelajaran ya. Duduk yang rapi. Ya. Setelah kalian presentasi, kesimpulan apa yang kalian dapat setelah mempelajari materi ini? Ya. Terus? Ya. Bisa berenang, oke. Terus apa lagi? Sudah, apa lagi? Dalam ruang operasi. Ya, baik. Mari kita rayakan dulu dengan tepuk tangan bersama. Ya. Setelah ini kalian istirahat. Gunakan istirahatnya dengan baik. Namun sebelum itu kita menyanyi dulu. Saking tuhu mana guru ya. Udah nggak ada yang bisa? Serius ya? Sudah. Rapikan sudah itu.
Inggih pemirsa sareng-sareng sakapiwontenani raga. Sudah, duduk yang rapi. Udah ya. Dari tadi bermain kucing, bermain-main ya. Serius sedikit ya. Kita berangkat deh. Ya, bel sister sudah yuk. Baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini tidak berguna hari ini, tapi berguna di masa depan. Karena kalian belum menikah, belum pernah tua, boleh kalian santai-santai hari ini, kan? Silahkan. Karena kalau kalian pengen mencoba, tidak langsung miskin, tapi ada proses yang tidak kalian sadari, sehingga menjadi ya. Terakhir, quote yang sangat luar biasa. Kalian terlahir miskin, itu bukan salah kalian. Oke. Bukan salah kami tua. Boleh, siapapun disalahkan boleh kalau lahir. Tapi kalau kalian mati, ya, kalau kalian mati miskin, itu yang salah kalian. Yes. Dunia sudah berubah, kalian sudah tahu AI bisa menguasai dunia. Kalau kalian tidak belajar, tidak bisa menggunakan AI dengan baik, bahkan gambar-gambar yang di situ semuanya tadi dihasilkan oleh AI. Baik, silakan Ketua Kelas Paramasanti. Paramasanti. Berdiri dulu yang baik ya. Ulangi. Duduk dulu semua ya. Ya. Paramasanti. Ya. Sila. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang, silakan istirahat. Ya sudah. Ini nih, oke makasih ya. Dah.